Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munir, NIM 23202265. Dan saya Muhammad Nafal Labikur Rahman, NIM 23202149. Dengan saya Talha Akmal Rafansyah dengan NIM 232022238. Jadi di video kali ini kami akan mengerjakan tugas UAS Statprop untuk mereview jurnal dengan materi yang bersangkutan itu kuesioner. Sini kami memilih jurnal yang berjudul perilaku seksual remaja dan pengukurannya dengan kuesioner. Sumber artikel berasal dari Nursing Journal Respati, dan ini jurnalnya Sinta 2. Baik, dari judul perilaku seksual remaja dan pengukurannya dengan kuesioner itu artinya dari perilaku seksual remaja yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan hasrat seksual yang dilakukan oleh remaja baik sendiri maupun dengan pasangan, seperti berciuman, menyentuh tubuh, dan hingga hubungan seksual. Yang kedua, pengukuran dengan kuesioner maksudnya adalah penulis tidak hanya membahas fenomena perilaku tersebut, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara mengukur perilaku tersebut secara ilmiah menggunakan instrumen berupa kuesioner yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi secara umum judul ini menunjukkan bahwa artikel membahas apa itu perilaku seksual pada remaja, apa saja bentuknya, apa saja dampaknya, dan bagaimana cara menilai atau mengukurnya. Dalam konteks penelitian menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang tervalidasi. Artikel ini mengangkat isu yang sangat penting dan relevan di kalangan remaja saat ini, yaitu perilaku seksual pranikah yang semakin meningkat akibat perubahan gaya hidup dan pengaruh lingkungan. Di bagian latar belakang, penulis menjelaskan bahwa remaja merupakan periode pencarian jati diri dan penuh gejolak emosional, dan proses ini remaja cenderung mengeksplorasi hubungan dengan lawan jenis, gaya hidup modern, media, dan lemahnya pengawasan keluarga menyebabkan remaja lebih terbuka dan toleran terhadap perilaku seksual bebas. Di bagian definisi dan bentuk perilaku seksual, remaja didefinisikan berdasarkan teori Benjamin Bloom yang membagi perilaku menjadi 3 domain: kognitif, pengetahuan, sejauh mana remaja memahami tentang seksualitas, risiko dan dampaknya; efektif atau sikap, bagaimana remaja menilai atau memandang aktivitas seksual; psikomotor atau tindakan, apa saja perilaku nyata yang pernah dilakukan, misalnya berciuman, petting atau berhubungan seksual. Bentuk aktivitas seksual remaja yang sering dilakukan antara lain menyentuh atau bergandengan tangan, berciuman, bertumbuh, masturbasi atau seksual. Di bagian tingkat risiko perilaku seksual, penulis mengategorikan perilaku seksual remaja ke dalam 2 kelompok besar, yaitu tidak beresiko seperti bergandengan tangan, berpelukan atau masturbasi selama dilakukan sendiri dan tidak melibatkan kontak langsung dengan orang lain. Yang kedua, beresiko seperti deep kissing, oral sex, setting, dan hubungan kelamin. Aktivitas ini berpotensi menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan juga dapat menyebabkan penularan penyakit secara seksual. Bahkan ada pembagian lanjutan, yaitu kurang aman dan tidak aman, tergantung pada beberapa besar risiko kesehatan yang ditimbulkan. Baik, jadi untuk dampak kekerasan seksual itu bagi perilaku remaja itu, jadi di dalam artikelnya itu mengungkap kalau konsekuensi yang bisa timbul itu ya diantaranya itu pastinya ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa berdampak bagi psikis atau psikologis dan sosial anak. Nah, jadi kalau misalkan kehamilan yang tidak diinginkan atau ini bisa dibilang hubungan di luar hubungan yang sah atau hubungan di luar nikah itu bagi psikologis anak itu bisa mengalami beberapa hal. Yang pertama itu depresi, dan yang kedua itu pastinya
mengalami mental issue. Nah, jadi kalau misalkan itu terjadi ya itu pasti faktor utama atau dampak ke anak itu yang pertama itu kena psikologisnya. Terus yang kedua itu penyakit menular seksual. Nah, ini seperti contohnya HIV atau AIDS dan sifilis. Nah, macam-macamnya itu ada itu. Terus ada gonore dan herpes. Nah, jadi kalau misalkan hubungan seksual terus itu penyakitnya menular, itu bakal ada yang namanya penyakit HIV di antara kedua belah pihak yang sudah berhubungan, karena bakteri yang kotor itu menyebabkan penyakit seperti HIV dan AIDS, dan itu menurut saya dilakukan penanganan medis yang sangat serius ketika seseorang tersebut terkena penyakit HIV dan AIDS. Nah, terus dampak yang selanjutnya itu meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Ya, dikarenakan kehamilan pada usia yang masih muda. Karena ya udah hamil di luar nikah, terus usianya itu masih muda, itu resiko atau persentase tingginya itu ya kemungkinan bagi ibu dan bayi itu mengalami kematian di antara salah satunya, atau mengalami atau tidak fatalnya itu seorang ibu tidak mengalami keguguran. Nah, tapi kalau misalkan sampai fatal, ya apalagi ini hamil di luar nikah, itu bisa menyebabkan resiko kematian. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus dampak selanjutnya itu praktek aborsi ilegal. Ya, ini yang beresiko bagi kesehatan remaja. Nah, apalagi kan rahim remaja itu kan seharusnya itu belum seharusnya seorang remaja itu punya bayi gitu. Jadi ya untuk melakukan aborsi atau hubungan yang sudah tidak dilegalkan itu kemungkinan tinggi dilakukan ya, karena yang pertama tadi sudah kena psikologisnya, akhirnya depresi dan mutusin buat aborsi gitu, karena ya itu sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, terus dampak sosialnya ya seperti stigma kekerasan seksual, terus putus sekolah hingga penelantaran bayi. Nah, jadi kalau misalkan sudah depresi, terus mereka misalkan memutusin buat melahirkan anak tersebut, besar kemungkinan mereka itu tidak berani bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan, karena ya mereka itu tidak mau menanggung beban yang segede itu atau sebesar itu. Karena ya untuk mengurus anak itu kan perlu yang namanya survival instinct. Kita menafkahi anak kita, kita melakukan semua kebutuhan yang ada di keluarga kita ya. Karena ya mereka itu melakukan seksual yang secara ilegal itu kan atas kemauan mereka sendiri gitu, tanpa ada dasarnya jangka panjangnya itu resikonya seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah memiliki bayi dan memutuskan untuk aborsi, nah itu berarti tidak bertanggung jawab. Atau kalau misalkan si ibu ini melahirkan bayi, dampak sosialnya maka si ibu ini akan menelantarkan bayi tersebut, kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengukuran dengan kuesioner. Nah, jadi kasus ini itu dalam keterkaitannya dengan kuesioner ya untuk meneliti perilaku seksual remaja secara ilmiah. Nah, penulis ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 3 domain ya. Yang pertama itu pengetahuan, ada 15 item menggunakan skala Goodman dengan jawaban benar atau salah. Nah, terus ada sikap, ada juga pilihannya itu sebanyak 15 item. Jadi di sikap itu penulis menjelaskan menggunakan skala Likert. Nah, jadi penulis itu mengambil teori skala Likert dengan pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jadi opsionalnya seperti itu. Baik, untuk tindakan itu ada 15 opsi. Yang pertama itu menanyakan apakah remaja pernah melakukan aktivitas seksual tertentu ya. Jadi opsinya itu ya pernah atau tidak pernah. Nah, jadi secara keseluruhan kuesioner ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa instrumen ini cukup layak dan dapat digunakan dalam penelitian gitu. Jadi meskipun disarankan dilakukan uji tambahan, nah jika diperlukan itu digunakan di tempat dan konteks yang berbeda. Nah, jadi ini dalam semua konteks yang ada kasus di dalam seksual remaja itu hubungannya dengan kuesioner ya, kita itu tujuannya untuk melakukan uji validitas.
dan reliabilitas. Jadi itu menunjukkan instrumen apakah layak dan dapat digunakan dalam penelitian gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulan pada penelitian ini menekankan bahwa perilaku seksual remaja itu harus dipahami secara menyeluruh. Jadi berbagai seluruh aspek dalam misalkan pengetahuan, sikap dan tindakan. Nah, jadi pengukuran yang tepat itu sangat penting dan seharusnya itu kita ambil sampel datanya itu harus secara akurat. Nah, untuk bisa apa ya? Untuk bisa memberikan data yang akurat sebagai dasar bentuk edukasi seksual, pencegahan masalah kesehatan reproduksi gitu, dan intervensi kebijakan yang sesuai dengan kondisi remaja di Indonesia. Nah, jadi secara kesimpulan dari yang kita jelaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap remaja ini dengan keterkaitannya pada penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui kuesioner itu untuk ya menekankan gitu para perilaku seksual ini, apalagi khususnya remaja, untuk memahami secara menyeluruh dari berbagai aspek. Ya misalkan kita mengajari pengetahuan, sikap dan tindakan, dan itu termasuk edukasi ya terhadap para pelaku seksual, terutama targetnya ini remaja di Indonesia. Khususnya apa ya? Tujuan spesifiknya ya untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi. Ya seperti tadi, masalah kesehatan reproduksi dampaknya itu ya aborsi. Kalau misalkan aborsi dilakukan secara ilegal ya maka itu juga kena dampak bagi remaja yang sudah melakukan hal tersebut. Apa dampaknya ya? Dampaknya yaitu psikis mereka gitu. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengedukasi bagi para pelaku seksual khususnya remaja. Jadi seperti itu. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.